وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميع أزواجه وذريته وجميع صحابه القرابة الأرواح جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين جميع الأولياء كمشارق الأرض ومغاربها وشيخ إبراهيم خلوته وشيخ محمد سلمان المدني وشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلام بين البنجري وشيخ عابد البنجري وشيخ محمد بن عمر البنتني وشيخ زين الدين الشنبوي وشيخ علي بن عبد الله البنجري شلواني عبد المعين سمن مولي شيخ محمد سعيد تلميذ شيخ زكريا شيخ إسماعيل سمن تلميذ سليمان شيخ محمد زين بن عبد الغني جميع مشايخنا معلمنا أستاذنا جميع أبائنا أمهاتنا جميع والدينا جميع أولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا شهد أبا بكر الشيطان الفاتحة أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين ودهر الداهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ما بعد وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين amin. Juga diriwayatkan bahwa di neraka jahanam terdapat sebuah lembah yang bernama Lamlam. Di dalamnya terdapat ular-ular besar. Setiap ular sebesar leher onta. Panjangnya sepanjang perjalanan sebulan. Ia menggigit orang-orang yang tidak melaksanakan salat dan racunnya akan mendidih di dalam tubuhnya selama 70 tahun. Dan kemudian luluhlah dagingnya. Juga diriwayatkan bahwasanya pernah ada seorang perempuan dari kalangan Bani Israel
datang menghadap Nabi Musa alaihi salam. Lalu ia berkata, "Wahai Nabi Allah, aku telah melakukan sebuah dosa besar dan aku sudah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, doakanlah kepada Allah agar Dia berkenan mengampuni dosaku dan mengaruniakan taubat kepadaku." Nabi Musa alaihi salam bertanya, "Apakah dosa engkau?" Perempuan itu menjawab, "Wahai Nabi Allah, aku telah melakukan perzinahan dan telah melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu aku bunuh." Nabi Musa alaihi salam berkata, "Keluarlah engkau, wahai pelacur. Semoga tidak turun api dari langit kemudian membakar kami karena kesialan diri engkau." Maka perempuan itu keluar dari tempat di mana Nabi Musa alaihi salam berada dengan perasaan hati yang hancur. Lalu malaikat Jibril alaihi salam datang dan berkata, "Wahai Musa, Tuhan yang maha mulia bertanya kepada engkau, mengapa engkau mengusir perempuan yang bertaubat, wahai Musa? Apakah engkau belum pernah menjumpai orang yang lebih buruk dari perempuan itu?" Nabi Musa alaihi salam bertanya, "Wahai malaikat Jibril, siapakah orang yang lebih buruk dibanding perempuan itu?" Jibril alaihissalam menjawab, "Yaitu orang yang meninggalkan salat dengan sengaja." Jadi orang yang kada sembahyang dengan sengaja ini lebih buruk dari babinian nang bezina, imbah bezina, betianan, lahir anaknya, dimatiinya pulang anaknya. Ada nang lebih buruk dari ini. Orang nang meninggalkan sembahyang. Imam Ahmad dan Ibnu Hibban meriwayatkan sebuah hadis, "Man hafaza 'ala salati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najat. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Barang siapa yang memelihara salat, maka salat itu akan menjadi cahaya, bukti dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak memeliharanya salat itu, maka salat itu tidak akan menjadi cahaya, tidak akan menjadi bukti dan penyelamat baginya. Sedangkan di hari kiamat, ia akan bersama dengan Fir'aun, ia akan bersama dengan Qarun, ia akan bersama dengan Haman, ia akan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Imam Muslim dan Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis, "Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah." Batasan antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan salat. Batasan seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan salat. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salat. Ini batasnya. Batasan antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan salat. Hadis yang ada pada Imam Tirmidzi, "Bainal kufri wal iman tarkus salat." Batasan antara kekafiran dan iman adalah meninggalkan salat. Hadis yang ada pada Abu Daud, "Bainal abdi wa bainal kufri tarkus salat." Batasan antara seorang hamba dengan kekafiran adalah meninggalkan salat. Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan juga Imam Hakim meriwayatkan hadis sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, "Al-ahdu bainana wa bainahum as-salat wa man tarakaha faqad kafara." Perjanjian yang terjadi antara kita dengan mereka adalah salat.
Siapa yang meninggalkannya ia telah berbuat kafir. At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka ia pun telah kafir secara terang-terangan. Dalam sebuah hadis yang sanadnya berderajat hasan dinyatakan, Izzul Islam wa qawahiduddin salasun alaihinna usisal Islam man taraka wahidan minhunna fahuwa kafirun halalud dami syahadatu an la ilaha illallah wassalatul maktubah wasaumu ramadan. Kemuliaan Islam dan kaidah-kaidah agama ada 3. Dengannya agama Islam dibangun. Siapa yang meninggalkan salah satu daripadanya, maka ia menjadi kafir karenanya, dan halallah darahnya, yaitu syahadah atau penyaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, salat fardu dan puasa Ramadan. Riwayat yang lainnya yang sanadnya juga berderajat hasan dinyatakan, man taraka wahidatan minhunna fahuwa billahi kafirun la yaqbalullahu sarfan wala adlan wa qad halla damuhu wa maluhu. Orang yang meninggalkan salah satu daripadanya salat fardu, maka ia telah bersikap kufur kepada Allah, tidak diterima ibadah wajib maupun sunnah darinya, dan menjadi halallah darah dan hartanya. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis, kana ashabu Rasulillah la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas salat. Adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memandang suatu amal perbuatan yang apabila ditinggalkan dapat menjadikan kafir kecuali salat. Ini para sahabat nih. Nah, mereka tuh kadang memandang suatu amal perbuatan yang apabila amal itu ditanggalkan kada digawi dapat menjadikan kekafiran lawan orang itu, kecuali mereka berpendapat hanya salat. Nah, Ibnu Ubay, Ibnu Abi Syaibah dan Al-Bukhari dalam kitab tarikh beliau dengan sanad mauquf pada Ali radhiyallahu anhu dinyatakan, ia berkata, man lam yusalli fahuwa kafirun. Siapa yang tidak melaksanakan salat, maka ia adalah seorang yang kafir. Muhammad bin Nasir dan Ibnu Abdul Bar meriwayatkan sebuah hadis mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man taraka salata faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat, ia pun telah kafir. Ibnu Abdul Bar meriwayatkan sebuah hadis mauquf pada Jabir radhiyallahu anhu, man lam yusalli fahuwa kafirun. Siapa yang tidak melaksanakan salat, maka ia adalah seorang yang kafir. Muhammad bin Nasir mengatakan, aku mendengar Ishaq bin Rahawaihi mengatakan, dinyatakan dalam sebuah hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang meninggalkan salat maka ia menjadi kafir. Ibnu Hizam mengatakan, terdapat riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa orang yang meninggalkan salat 1 kali sampai keluar dari waktunya, maka ia telah menjadi kafir dan murtad. Ini dari Umar bin Khattab riwayat. Peringatan, ada sejumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para tabi'in dan ulama sesudah mereka berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan salat menjadi kafir dan darahnya menjadi mubah. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, Mu'az bin Jabal, Abu Hurairah, Abu Darda,
Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Berapa ikung ya? Pertama Sayyidina Umar, satu. Kedua Ibnu Abbas. Ketiga Ibnu Mas'ud. Keempat Abdurrahman bin Auf. Kelima Mu'az bin Jabal. Keenam Abu Hurairah. Ketujuh Abu Darda. Kedelapan Jabir bin Abdullah. Ini mereka berpendapat. Nah, mereka berpendapat orang yang meninggalkan salat menjadi kafir dan darahnya menjadi mubah. Di antara mereka yang berpendapat demikian yaitu Sayyidina Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin Auf. Umar bin Khattab ini dijamin surga. Abdurrahman bin Auf dijamin surga. Ini orang yang ahli surga yang disebut oleh Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ahli surga. Ini ada 8. Nah, mereka yang bukan dari kalangan sahabat, yang siapa orang yang meninggalkan salat menjadi kafir dan darahnya menjadi mubah. Bukan dari kalangan sahabat nih. Seperti Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahwiyah, Abdullah bin Mubarak, An-Nakhai, Imam Al-Hakim, Imam Ibnu Uyainah, Ayyub Asy-Syakhtiyani, Abu Daud At-Tilyasi, Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, Zuhair Ibnu Harb, Ibnu Habaib, dan mereka yang lainnya. Asy-Syafi'i dan ulama yang lainnya berpendapat. Nah, orang yang meninggalkan salat apabila ia menganggap halal meninggalkannya atau menentang segi wajibnya, inilah meninggalkan sembahyang fardu karena menganggap halal boleh meninggalkannya, atau karena ia menantang sebagai wajibnya, ia tantang kewajibannya. Aku udah tahu biar wajib aku udah nak sembahyang inya. Atau jika bukan demikian maka boleh dibunuh dengan hanya meninggalkan satu salat saja sampai hilangnya waktu untuk menjama. Nah, dihukum dengan penggal leher dengan pedang apabila ia tidak bersedia bertaubat sesudah diminta untuk bertaubat. Juga seperti orang yang meninggalkan salat lalu ada yang berpendapat supaya dipukul dengan tongkat, ada yang berpendapat dicucuk dengan besi sampai ia bersedia melaksanakan salat atau mati. Al-Imam Ghazali berpendapat bahwasanya orang yang beranggapan bahwa antara dirinya dengan Allah telah ada derajat tertentu sehingga ia tidak wajib salat, maka diragukan lagi bahwa orang yang seperti itu harus dibunuh. Kada diragukan lagi orang yang kayak ini harus dibunuh. Membunuh orang seperti itu lebih baik dibanding membunuh 100 orang kafir. Orang kafir itu 100 dibunuh masih lebih baik orang nang kayak ini bepandir. Apa ujarnya bepandir? Ujarnya bepandir antara dirinya dengan Allah ada derajat tertentu sehingga kada wajib lagi sembahyang. Membunuh orang nang kayak ini lebih baik daripada membunuh 100 orang kafir. Itu orang kafir murni. Nah, adanya di bepadah ada derajat, ada kedudukan di antaranya dengan Tuhan. Jadi kada perlu lagi sembahyang. Mun sudah karena Tuhan tuh biar nang ingat aja lagi jangan ada perlu sembahyang. Nah, ya tetap sama aja toh. Nah, dia tuh ketinggian kajian ngarannya. Ada sembahyangan lagi. Nih siapa nang pendapat yang kayak ini? Imam Al-Ghazali. Nah, orang seperti itu lebih baik dibanding membunuh 100 orang kafir tadi. Ahmad bin Hambal berpendapat, Imam Ahmad tidak sah menikah dengan perempuan yang meninggalkan salat. Bebinian itu kada sembahyang, kada sah menikah. Itu menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal.
biniannya kada sembahyang dinikahi, kada sah. Nah, menurut mazhab kami lebih baik menikah dengan perempuan kafir zimmi dibanding menikah dengan perempuan yang meninggalkan sholat. Sudah balik ibu bini bang yang ada sembahyang, di hati dulu sembahyang, ada sembahyang kan apainya kalau haid harus ditakun juga. Adang lu jeneng bini pajulakannya nah jadinya ay habang leh jangan nyari tahu ini haidnya teh yang ada sembahyang. Lama kalau sudah ini banyak banget nah riwayat-riwayat yang menyebutkan kekufuran orang yang kada sembahyang. Nah, kalau orang itu dinyatakan kekufuran kada sembahyang, jadi kalau hidupnya tuh nyanyak sakit tuh sah-sah aja, sah-sah aja. Kenapa sah-sah aja? Boleh-boleh aja. Nah, karena kedudukan inya ti andainya tuh kada sembahyang berusaha sugih itu dilanjur ngaran sugihnya istidrat. Nah, istidrat. Jadi amuninya kada sembahyang berusaha kada sugih-sugih aja juga. Kada sugih-sugih aja nih. Nah, pas aja. Seorang juga angkulet sembahyangan minta lawan Tuhan. Ada waktu aja Tuhan nang wajib ika minta lawan aku ya sembahyang. Kalau ikam ada nak minta aja Tuhan aja ndak ada bari. Ikam juga ada nak minta ikam berasa cukup. Bepiragah, nah kada butuh lawan aku. Lalu ya Tuhan, juga. Hati kamu kada aku beri apa. Dapat habis kada berberkat. Nah, banyak tapi kada berkat. Nah, baret perkara sembahyang lah. Nah, faslun haram dengan sengaja menunda salat sampai keluar dari waktunya. Sunnah menyegerakan salat sejak awal waktu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Al-Ma'un adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang suka menunda-nunda salat dari waktunya. Nah, istilah wail maksudnya adalah siksaan yang teramat keras. Ada yang berpendapat bahwa wail adalah nama sebuah lembah di neraka jahanam yang sekiranya gunung-gunung di bumi ini dimasukkan ke dalamnya, niscaya akan mencair karena teramat panas. Nah, jadi lembah dalam neraka. Nah, neraka wail ngarannya, neraka lembah. Gunung itu dibuat lalu cair, apalagi awaknya ini buat ini. Nah, dan ia merupakan tempat bagi orang-orang yang suka menunda-nunda salat dari waktunya. Nah, menunda-nunda aja tuh kawail ini, apalagi nang kada sembahyang. Al-Hakim dan Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jama'a baina salatain faqad ata baban min abwabil kabair." Siapa yang menggabungkan dua salat, samalah ia telah mendatangi salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la tuqbalu lahum salatun, ar-rajulu ya ummul qauma wa hum lahu qarihun, war-rajulu la ya'ti as-salata illa dibara, yakni ba'da ma yafutuhul waqtu wa man i'tabada muharrara." Ada tiga jenis orang yang salat mereka tidak diterima. Orang yang mengimami suatu kaum tetapi mereka tidak suka kepadanya. Kaumnya kada suka. Ini aja bakajah nak jadi imam. Orang yang tidak melakukan salat kecuali sesudah keluar waktunya. Nah,
Dan orang nang memperbudak menjadikan budak orang nang merdeka. Orang nang merdeka dijadikan budak. Az-Zahabi meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya shallal 'abdu salata fi awwalil waqti, sa'idat ila samai walaha nurun hatta tantahi ilal arsy. Fatastaghfira li sahibiha ila yaumil qiyamah wa yaqulu hafizakallah kama hafiztani. Wa idza shallal 'abdu salata fi ghairi waqtiha, sa'idat ila sama wa 'alaiha zulmatun fa idzan tahat ila sama tulappu kama yulappu saubul al khaliqu wa yudrabu wajhu sahibaha." Apabila seorang hamba melakukan salat pada awal waktunya, maka naiklah salat itu ke langit dengan bercahaya sampai tiba di arsy. Lalu ia memohonkan ampun bagi pelakunya sampai hari kiamat. Dan ia berkata, "Semoga Allah memelihara engkau sebagaimana engkau memelihara aku." Dan apabila seorang hamba melakukan salat di luar waktunya, maka naiklah salat itu ke langit dalam keadaan hitam gelap atau kelam. Apabila telah tiba di langit, ia dilipat-lipat seperti baju yang usang yang dilipat, lalu dipukulkan ke wajah pelakunya. Ya bejerawatan tak? Bisulan mua. Ini jadi hantam makan malaikat nih, jadi sampai yang nang telayur tadi. Macam-macam bahasa le. Minum dulu aja kita. Insya Allah dah. Nah, darakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan. Abu Syekh meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Fadlu waqtil awwali 'alal akhiri ka fadlil akhirati 'alad dunya." Keutamaan awal dibanding akhir waktu seperti adalah keutamaan akhirat atas dunia. At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-waqtul awwalu minas shalah ridwanullah, fal waqtul akhiru afwullah." Waktu awal salat adalah keridaan Allah, sedangkan waktu akhir adalah pengampunan Allah. Imam Tabrani meriwayatkan hadis dari Ummi Farwah radhiyallahu anha, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'jilus salat di awwali waqtiha." Amal yang paling disukai oleh Allah adalah menyegerakan salat pada awal waktunya. Ini isya kita berniat sudah hendak mengerjakan salat setelah ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis dari radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Aku mengunjungi Anas bin Malik radhiyallahu anhu di Damaskus, yang mana ia sedang menangis. Lalu aku bertanya, 'Mengapa engkau menangis?' Ia menjawab, 'Aku tidak mengetahui sesuatu pun dari apa yang pernah aku ingat, kecuali bahwa salat yang ini dan salat yang itu sudah disia-siakan.'" Al-Karmani mengatakan, yang dimaksud telah disia-siakan di sini artinya ditunda-tunda dari waktu utamanya hingga tertunda, bukan karena mereka mengakhirkannya secara menyeluruh. Diriwayatkan dari Aqil bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Suatu ketika aku sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seekor onta berjalan cepat sehingga tiba di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian onta itu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku minta perlindungan.' Tidak lama kemudian dari arah belakangnya datang pula seorang laki-laki Arab Badui seraya yang membawa pedang terhunus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, 'Apakah yang engkau kehendaki dari onta miskin ini?' Laki-laki itu menjawab, 'Wahai Rasulullah, aku telah membelinya dengan harga yang mahal, tetapi ia tidak patuh kepadaku. Oleh karena itu aku bermaksud menyembelihnya untuk aku manfaatkan daging
Rasulullah SAW berkata kepada onta itu, mengapa engkau membangkang kepadanya? Onta itu menjawab, wahai Rasulullah, aku tidak membangkang kepadanya karena aku tidak dapat bekerja, tetapi aku membangkang kepadanya karena kabilah di mana aku tinggal, mereka suka tidur tanpa melaksanakan salat isya. Sekiranya ia mau berjanji bahwa mereka akan melaksanakan salat isya, niscaya aku pun akan berjanji kepada Tuhan untuk tidak membangkang kepadanya seumur hidupku. Sebab aku takut bahwa akan turun kepada mereka azab dari Allah Ta'ala. Sementara aku berada di antara mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengambil janji dari laki-laki Badui itu bahwa ia tidak akan meninggalkan sholat. Lalu beliau menyerahkan onta itu. Lalu ia pun pulang kepada keluarganya. Unta bisa berpandir lawan Nabi. Mengaduhakan. Nah, kayak itu dia. Nyamannya leh. Subhanallah. Makanya asik tuh nah. Berpandir madu. Sebuah kisah dikisahkan dari salah seorang ulama salaf bahwasanya ia pernah menguburkan salah seorang saudara perempuannya yang wafat. Tiba-tiba terjatuhlah gantungannya, nah kantongnya nih, nang berisi uang ke dalam kubur itu. Sedang ia tidak menyadarinya sampai meninggalkan kubur tersebut. Kemudian ia pun teringat, maka ia segera kembali ke kubur itu lalu menggalinya. Sesudah orang-orang pulang, orang belikan dada sidin sodangan tabuk sidin. Tiba-tiba ia mendapati dalam kuburnya ada api yang menyala-nyala. Maka ia pun memasukkan kembali tanah kubur ke dalamnya, lalu pulang kepada ibunya sambil menangis, sambil menangis sedih. Seraya ia berkata, wahai ibu, jelaskanlah kepadaku tentang saudariku ini. Apakah yang telah ia lakukan? Ibunya bertanya, mengapa engkau bertanya tentangnya? Laki-laki itu menjawab, wahai ibu, aku telah melihat ada api di dalam kuburnya. Maka ibunya menangis sambil berkata, wahai anakku, dahulu saudari engkau itu suka meremehkan atau menunda-nunda sholat dan mengakhirkannya dari waktunya. Itulah jadinya orang yang suka meremehkan atau menunda-nunda serta mengakhirkan sholat dari waktunya. Bagaimana pula keadaan orang yang tidak mau sholat? Orang yang menunda-nunda sembahyangnya kayak ini keadaannya. Kayak apa orang yang kada sembahyang? Kita bermohon kepada Allah Ta'ala, semoga berkenan menolong kita untuk dapat menjaga sholat sesempurna mungkin pada masing-masing waktunya. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan, Maha Pemurah, Maha Penyantun, lagi Maha Penyayang. Peringatan pertama, bahwasanya melakukan sholat di luar waktunya tanpa alasan termasuk dosa paling besar dan merusak, membinasakan. Oleh karena itu wajib bagi orang yang melalaikannya sampai keluar waktunya tanpa alasan, wajiblah mengqadanya secepatnya. Dan hendaklah ia mengarahkan, menggunakan seluruh waktunya untuk mengqadanya selain waktu yang dibutuhkan untuk mencari sarana penghidupan bagi diri dan keluarganya. Lain pada ini itu mencari nafkah wajib, mengqada aja sembahyang lagi, qada aja terus sembahyang. Panjang mengqada sembahyang, kelaparan juga di rumah kadang juga. Artinya ini supaya cukup penghidupan bagi diri dan keluarganya di rumah. Sebagaimana dilarang melaksanakannya sampai terlambat waktunya, sebagaimana diharamkan menunda pelaksanaannya hingga waktu keluar. Demikian juga diharamkan dengan sengaja melaksanakannya sebelum masuk waktunya. Waktu isya belum berdahulu sembahyang. Betuntung hanya ajan orang nah aja sini. Tadahulu pang kau sembahyang ada apa jiwa kalujah belaju sedikit. Paham aja tuh Tuhan. Kalau kau dipaham-pahamakan,
nang dasar kada sampai waktunya. Menawan manusia ujar aja. Nah, bedahulu menggawiakan tujuh. Tuhan ada waktu nang. Nah, inna sholata kanat 'alal mu'minin kitabam mauquta ya sudah. Ada waktu tertentu sudah pati ini tak. Nah, ini nyata sudah hanya aja masuk no berarti aku tidak dahulu sembahyang. Ini tak dahulu bahasa. Tak dahulu. Kedua, kewajiban salat di awal waktu adalah kewajiban yang luas, bahwa wajib dilaksanakan pada awal waktu, kewajiban yang bersifat leluasa. Nah, jadi boleh menundanya dari awal waktu sampai pada waktu yang memungkinkan selama tidak khawatir akan terlambat atau keleputan waktunya. Dan dengan syarat harus bertekad hendak melakukannya pada awal waktu dalam waktunya. Jika bukan karena tidak seperti demikian itu, maka ia berbuat maksiat karena menunda-nunda. Seperti orang yang tidur padahal tidaknya kada mengantuknya, kada sangat mengantuk, mun sangat mengantuk tuh kuringnya tuh lo. Ngantuk banget nah, ayo guring lo. Nah, padahalnya tuh kada sangat mengantuk sesudah masuk waktunya, waktu salat, dan ia belum melaksanakan salat. Sebab ia tidak merasa bahwa boleh jadi ia akan terbangun pada saat waktunya sudah sempit atau hampir habis, atau akan ada yang membangunkannya. Nah, ketiga, bahwa keutamaan awal waktu dapat dicapai karena ia sedang sibuk oleh sarana-sarana salat seperti berwudu, menutup aurat pada awal waktu, lalu ia melaksanakan salat. Yang keempat, sunat hukumnya menunda salat dari awal waktunya bagi orang yang merasa yakin akan dapat melakukannya berjamaah. Ya ada apa aja. Tadudi sedikit. Aku yakin engkau berjamaah. Namun nyoba dahulu ini belum tentu sih aku berjamaah. Bisa ada berjamaah, tapi mun tadudi sedikit. Ada kawanan berjamaah, yakin nih. Kawan yang dihadangi tadi. Ada. Menunda sih itu sedikit tuh ada bapak. Nah, merasa inya yakin akan dapat melakukan berjamaah di dalam waktu, meskipun tidak baik mengakhirkan waktu selama waktunya masih belum sempit. Begitu juga bagi orang yang tidak merasa ragu apabila mengakhirkannya, dalam arti tidaklah lebih dari setengah waktu, tetapi mutlak tidak dianjurkan mengakhirkannya bagi orang yang masih merasa ragu-ragu akan dapat melakukannya dengan berjamaah. Faslun, hukum-hukum salat. Syarat-syaratnya bagi laki-laki dan budak perempuan menutup aurat yang ada di antara lutut dan pusat. Wallahu a'lam. Bisa ke sini aja dulu. Mudah-mudahan sedikit kajian kita malam hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang manfaat dan kita barataan dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami ya Allah. Ampuni dosa suami kami ya Allah. Ampuni dosa anak cucu kami ya Allah. Ampuni dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Jiran-jiran kami ya Allah. Tetangga-tetangga kami ya Allah. Dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat ya Allah. Istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, di dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau ya Allah, berkah orang-orang saleh ya Allah, berkah guru-guru kami dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Selamatkan kami di negeri dunia, selamatkan kami di negeri akhirat, dan matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun, maaf zahir batin dunia dan akhirat.